Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini saya akan membawa renungan dari kitab Mazmur, dari Mazmur 136. Namun sebelum kita mulai membaca, mendengarkan dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terangilah hati, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan bisa menghayati akan makna firman ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berhalaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan baca Mazmur 136. Saya hanya baca 5 ayat saja, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca Mazmur 136 ini dari ayat pertama hingga ayat yang ke-26, kita akan menjumpai bahwa setiap kita membaca per ayat, setelah kalimat pertama akan direspon dengan kalimat berikutnya yang berbunyi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Dan kita akan baca berulang-ulang kali dan mudah untuk dihafalkan, mudah untuk kita ucapkan berulang-ulang. Masalahnya, bisa tidak kita memahami, bisa tidak kita menghayati. Dan Mazmur 136 sebetulnya merupakan litani yang agung, dia sebuah lagu. Lagunya kurang lebih bunyinya demikian. Hodu Adonai kitov, kile olam hasdu. Hodu Adonai kitov, kile olam hasdu. Hodu, 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 hodu Adonai kitov. Hodu, 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 hodu le Adonai kitov. Terjemahannya kurang lebih begini. Syukur sebab Tuhan baik, kasih-Nya selamanya. Syukur sebab Tuhan baik, kasih-Nya selamanya. Syukur, 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 syukur sebab Tuhan baik. Syukur, 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 syukur sebab Tuhan baik. Hodu Adonai kita, kile olam hasdu. Dan setiap kita baca per ayat, kalimat yang kita bacakan jawabannya adalah bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kile olam hasdu. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, baca berulang-ulang kita bisa hafal, tapi kita memahaminya tidak. Kita bisa menghayatinya tidak. Lagu ini biasa dipergunakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah sebagai lagu pujian syukur, rutin biasanya mereka pergunakan.
Dan Yesus Kristus pun pernah lantunkan lagu ini bersama dengan murid-muridnya sesudah perjamuan malam. Kita baca di dalam Injil Matius. Saya bacakan Injil Matius pasal 26 di ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan nyanyian ini dinyanyikan, kalau kita lihat ayat 26 sampai 29, 26-29 itu kan bicara mengenai penetapan perjamuan malam. Sesudah mereka perjamuan, mereka nyanyikan nyanyian pujian ini. Litani agung ini. Hodo Adonai Kito, Gile Olam Hastu. Sesudah itu pergilah Yesus dengan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan di situ di Taman Getsemani dia mulai berdoa. Dini hari ditangkap. Pagi hari diadili oleh Majelis Sanhedrin dan kemudian mulai menjalani Via Dolorosa dan berakhir di Golgota, di atas kayu salib. Nah, Bapak Saudara, di atas kayu salib ada kata-kata, kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 27 di ayat yang ke-46 yang berbunyi demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal yang unik, ironis. Bahkan sepertinya ada satu paradoks. Bukankah kemarin malamnya sempat ungkapkan pernyataan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Besoknya belum sampai 24 jam. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Paradoks. Sebelumnya bicara bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian kenapa begitu meragukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Gile Olam Hastu bukan sekedar ungkapan liturgis. Dia juga merupakan ungkapan iman yang dalam. Sebuah kenyataan yang hanya dapat dilihat dengan kacamata iman kita. Ketika Yesus mengungkapkan pujian Gile Olam Hastu dan esoknya keluar statement Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia tetap jalani salib penderitaan dengan setia. Hingga kalimat yang terakhirnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dia menghembuskan nafas terakhir. Namun 3 hari kemudian, di hari yang kita rayakan sebagai Paskah, dia bangkit. Dia bangkit. Ketika dia tetap setia dengan penderitaan itu, kematian dijalaninya, dan kemudian kebangkitan. Dia kalahkan maut. Dia lepaskan kita dari belenggu dosa. Dalam arti besar, kita bisa lihat walaupun begitu berat penderitaan itu, kesetiaannya membuahkan damai sejahtera. Karena itu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kenapa? Karena kasih setianya itu untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Tergantung sejauh mana kita meresponi juga dengan setia kepada Tuhan. Nah, saya berharap juga bisa menjadi catatan bagi kita. Ketika pada saat ini kita sedang menghadapi pandemik wabah pagebluk COVID-19 ini. Pada saat ini mungkin kita kehilangan pekerjaan. Kita mungkin juga bergumul dengan masalah ekonomi. Jalan hidup terasa begitu mendaki. Uang hanya sedikit dan hutang berlilit. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini sedang terpapar, terbaring lemah, terpapar COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ingat, Gile Olam Hastu,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup ini tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Tapi ingat, Kile olam hasdu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin hidup ini tidak selalu membawa kenyamanan, penuh dengan pergulatan, tetapi bukan berarti tanpa kemenangan. Tetap di dalam pengharapan. Kile olam hasdu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Belajar setia dari keteladanan Kristus Yesus. Walau mungkin jalan begitu mendaki, tetap setia pikul salib itu. Karena cepat atau lambat, wabah pandemi ini pasti akan berlalu. Dan bagi kita yang setia, rancangan damai sejahtera itu akan berlaku untuk kita. Saya berharap Roh Kudus mampukan kita untuk mengerti, memahami, dan bisa menghayati makna firman ini. Sebab apapun pergumulan hidup ini, walau kita harus pikul salibnya, ingat, Kile olam hasdu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati makna firman ini. Walau mungkin pada saat ini, di tengah-tengah situasi wabah yang datang menghampiri, banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, bahkan secara ekonomi begitu terhimpit, atau mungkin bahkan tersungkur karena terpapar wabah COVID. Kami mohon Tuhan, beri kami kekuatan untuk tetap melangkah dalam iman percaya kami. Seberat apapun salib penderitaan ini, kami tetap akan memikulnya dengan setia. Biar Roh Kudus memampukan kami mengimani, mengamini bahwa di balik salib penderitaan ini ada rancangan damai sejahtera bagi kami yang tetap setia. Karena Engkau juga penuh dengan setia. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berhalaskan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.